Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Clarita Ika Pramudia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, sebelum kita masuki materi hari ini, saya akan bertanya pada kalian pernah nggak sih bertanya-tanya apa aja sih kandungan makanan yang kalian makan? Lalu bagaimana jika kita mengonsumsi setiap hari? Apakah sehat untuk tubuh kita atau akan berdampak negatif untuk tubuh kita? Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang zat aditif pada makanan. Kompetensi dasar menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Indikator 1 menjelaskan pengertian zat aditif, 2 mengidentifikasi macam-macam zat aditif, 3 menjelaskan arti dan fungsi zat aditif yang ada pada makanan, 4 menjelaskan dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Nah, ada yang tahu nggak zat aditif itu apa? Kegunaannya apa? Ada apa aja macamnya? Lalu, apa sih efek sampingnya untuk kesehatan? Nah, kita simak video kali ini. Nah, sebelum kita memasuki pengertian dari zat aditif, kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, gambar tadi menggambarkan adalah suatu gambaran makanan yang kita konsumsi setiap hari atau bahkan kita konsumsi dalam jangka waktu tertentu. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih tahu kalau makanan itu kok bisa jadi warna merah, kok bisa berasa manis ataupun berasa gurih? Nah, jadi zat aditif merupakan suatu zat yang ditambahkan ke dalam makanan untuk memberikan tujuan atau maksud tertentu, seperti menambah cita rasa, memberikan rasa gurih. Yang pertama ada zat aditif pewarna. Nah, zat aditif pewarna itu dibagi menjadi dua. Ada yang pewarna alami dan ada juga yang pewarna buatan. Nah, fungsi dari zat aditif pewarna sendiri untuk memberikan warna atau corak kepada makanan supaya terlihat lebih menarik. Nah, untuk zat pewarna yang alami bisa diperoleh dari daun-daunan ataupun tumbuhan yang ada di alam, seperti wortel, bayam, ubi, kemudian daun suci atau daun pandan. Nah, untuk wortel itu bisa memberikan warna kuning. Selain wortel, untuk warna kuning juga bisa menggunakan kunyit. Nah, kemudian ada juga ubi. Ubi ungu itu bisa menghasilkan warna ungu apabila ditaruh ke dalam makanan. Kemudian ada juga daun suci atau daun pandan. Nah, daun suci atau daun pandan itu jika ditambahkan ke dalam makanan akan menghasilkan warna hijau. Kemudian ada lagi cabai merah atau tomat. Nah, itu akan menghasilkan warna merah. Kemudian, sedangkan pewarna buatan itu biasanya bisa menggunakan sunset yellow yang menghasilkan warna kuning ataupun brilliant blue yang menghasilkan warna biru. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk penambahan pada pewarna alami maupun buatan ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, untuk pewarna alami, kekurangannya daripada pewarna buatan, apabila digunakan pewarna buatan akan terlihat coraknya lebih terang pewarnanya daripada pewarna alami. Namun untuk pewarna alami akan lebih pudar daripada pewarna buatan. Namun dalam sisi kesehatan pewarna alami lebih aman dibandingkan pewarna buatan. Dan juga selain itu pewarna alami memiliki rasa yang khas apabila ditambahkan ke dalam makanan, berbeda dengan pewarna buatan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada penyedap rasa. Penyedap rasa merupakan zat aditif yang digunakan untuk menambahkan cita rasa makanan yang berupa rasa gurih. Nah, untuk penyedap rasa sendiri juga dibagi menjadi dua. Ada yang alami, ada juga yang buatan. Nah, untuk yang alami biasanya kita bisa menggunakan bawang putih, bawang merah, maupun garam. Bisa juga menggunakan daun serai. Nah, sedangkan untuk yang penyedap rasa yang buatan kebanyakan menggunakan monosodium glutamat atau MSG, contohnya menggunakan micin ataupun penyedap rasa yang lainnya. Nah, setelah yang ketiga yaitu ada pemanis. Nah, pemanis dibagi menjadi dua, yaitu ada pemanis buatan dan juga ada pemanis alami.
Nah, fungsi dari pemanis sendiri untuk memberikan rasa manis kepada dalam makanan. Nah, untuk pemanis alami itu biasa menggunakan gula pasir atau gula yang berasal dari tebu, kemudian juga bisa menggunakan gula merah yang berasal dari gula kelapa ataupun gula aren, terus bisa menggunakan kayu manis ataupun menggunakan madu. Itu merupakan zat aditif pemanis alami yang bisa diperoleh dari alam. Sedangkan zat aditif buatan yang berupa pemanis bisa berupa sakarin, ada juga siklamat, ada juga aspartam. Nah, itu merupakan zat pemanis buatan. Nah, untuk dampaknya dalam penggunaan zat pemanis buatan maupun alami memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, untuk zat pemanis buatan dalam porsi sedikit atau dalam volume takaran sedikit sudah menghasilkan rasa manis dibandingkan pada yang pemanis alami. Namun, dalam sisi kesehatan, penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dapat memicu diabetes ataupun penyakit lainnya dalam tubuh. Nah, kemudian setelah zat aditif pemanis, ada juga zat aditif pengawet. Nah, untuk zat aditif pengawet itu, kita bisa menggunakan zat alami maupun buatan. Nah, untuk yang alami itu biasanya bisa menggunakan garam ataupun gula. Nah, sebenarnya apa sih fungsi zat aditif buat pengawet itu? Nah, zat aditif pengawet itu digunakan untuk mencegah mikroba maupun jamur untuk mengalami pembusukan dalam makanan. Nah, untuk zat aditifnya sendiri tadi ada yang alami maupun buatan. Untuk yang alami, misalnya garam, dalam ada proses pengeringan buat ikan asin, ataupun membuat asinan makanan yang bisa kita konsumsi dalam jangka waktu tertentu atau lumayan lama. Sedangkan untuk yang buatan, untuk zat aditif pengawet yang buatan, misalnya kita bisa menggunakan asam benzoat, kalium nitrat, kalium nitrit, ataupun natrium benzoat. Nah, kegunaannya untuk sama, yaitu mencegah pembusukan dalam makanan yang akan kita konsumsi supaya terlebih awet dan tidak terserang oleh jamur. Namun tetap dalam jangka waktu tertentu, tidak bisa untuk dalam jangka waktu yang terlalu lama. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami materi yang telah saya sampaikan hari ini? Nah, selanjutnya kita akan memasuki latihan soal. Soal akan saya tampilkan dalam video. Silakan simak baik-baik dan kita akan bahas bersama-sama tentang penyelesaian soal tersebut. Latihan soal. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan zat aditif apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut. Jawaban dari latihan soal tersebut adalah gambar yang ditunjukkan pada latihan soal merupakan gambar mie, di mana mie memiliki kandungan zat aditif yang berupa pengawet, penyedap, dan juga pewarna. Sekian penyampaian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adik-adik, sampai bertemu di lain kesempatan. See you.